Masih ingat kasus korupsi yang melibatkan bekas Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar? Dalam kasus tersebut, perusahaan plat merah itu merugi hingga 9,93 triliun. Ada pula kasus korupsi di PT Asabri yang sekaligus melibatkan dua bekas Direktur Utama. Mereka adalah Maijen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri dan Letjen Purnawirawan Sony Wijaya. Keduanya terbukti bersama-sama melakukan korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang merugikan keuangan negara senilai 22,788 triliun. Tak berhenti di situ, ada kasus PT Timah yang menyeret dua bekas direkturnya ke kursi pesakitan. Ada bekas Direktur Utama PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Emil Ermindra. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga 300 triliun. Mari melongok ke kasus korupsi di PT Pertamina. Hingga saat ini sudah 20 direktur yang terseret korupsi. Yang paling anyar adalah kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Ada bekas Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, ada bekas Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional periode 2022-2025, Sani Dinar Saifuddin, dan bekas Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Akibat perbuatan mereka, kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun. Angka kerugian negara dalam kasus korupsi di badan usaha milik negara yang sangat fantastis ini, apakah membuat pemerintah memperbaiki tata kelola di perusahaan negara? Mari kita lihat faktanya bersama saya, Asri Widayati, dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Kasus korupsi dan kerugian yang melanda banyak BUMN seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola BUMN. Namun yang terjadi justru makin maraknya praktik rangkap jabatan dan dominasi kepentingan politik dalam penunjukan komisaris di perusahaan plat merah ini. Dalam catatan Transparansi Internasional Indonesia atau TI Indonesia hingga 30 September 2025, ada 33 wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Temuan TI Indonesia menemukan bahwa komposisi komisaris BUMN dicurigai dijadikan sebagai tempat untuk menampung politisi dan relawan politik. TI Indonesia menyebutnya sebagai politically exposed person atau PEPS dengan beberapa kategori: birokrat, politisi, profesional, akademisi, ormas, aparat penegak hukum, militer, dan mantan pejabat negara. Para politisi, pejabat publik, dan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan kelompok ini yang kemudian dianggap sebagai orang-orang yang berada pada area risiko korupsi yang signifikan di BUMN. Riset ini dilakukan terhadap 119 perusahaan yang terdiri atas 59 induk BUMN dan 60 anak usaha BUMN yang tercantum dalam Laporan Keuangan Gabungan BUMN tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Hasil temuannya, dari 562 jabatan komisaris yang ada, birokrat menduduki peringkat pertama dengan jumlah 174 komisaris, menyusul politisi 165 komisaris, profesional 133 komisaris, militer 35 komisaris, aparat penegak hukum 29 komisaris, akademisi 15 komisaris, organisasi massa 10 komisaris, dan mantan pejabat negara 1 komisaris. Komposisi ini memperlihatkan bahwa komisaris dengan latar belakang birokrat dan politisi sangat dominan di BUMN sebesar 60%. Jika melihat sebaran berdasarkan perusahaan induk atau holding dan anak usahanya, maka komposisi birokrat dan politisi sangat dominan di induk usaha BUMN dengan komposisi 37,8% birokrat dan 31,3% politisi. Sedangkan di anak usaha BUMN, jika digabungkan antara birokrat dan politisi, persentasenya mencapai 51,9%, jauh di atas komisaris dengan latar belakang profesional sebanyak 32,1%. Jika dilihat lebih dalam, 165 kursi komisaris yang diisi politisi, 109 diantaranya adalah kader partai politik, dan 56 kursi komisaris diperuntukkan bagi relawan politik. Dan dari 109 kader partai politik tersebut,
53 orang diantaranya adalah kader Partai Gerindra yang ketua umumnya adalah Presiden Prabowo Subianto. Berikut ini adalah sebaran kader partai politik yang kemudian menjabat juga sebagai komisaris BUMN. Bahkan jika data PEPS komisaris dibagi ke dalam sektor strategis tertentu, misalnya yakni BUMN, sektor energi, sektor perbankan, dan sektor infrastruktur, maka didapatkan data bahwa politisi dan birokrat sangat dominan. Dari riset TI Indonesia ditemukan fakta bahwa jumlah jabatan komisaris BUMN hingga saat ini pada dasarnya sama sekali tidak mengalami pengurangan sebagaimana disampaikan oleh Presiden. Yang terjadi justru proses due diligence komisaris dilakukan secara serampangan tanpa mengindahkan aspek kapasitas atau pengetahuan yang memadai, termasuk potensi konflik kepentingan akibat praktik rangkap jabatan baik di kementerian maupun birokrasi yang kemudian mengaburkan batas antara fungsinya apakah sebagai regulator atau eksekutor. Penempatan politically exposed person di BUMN juga tak memperhatikan kebijakan cooling off period atau masa jeda di mana anggota partai politik, mantan birokrat, mantan aparat, penegak hukum, dan mantan anggota militer dapat serta-merta menduduki jabatan komisaris tanpa jeda masa jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penggunaan pengaruh yang tidak semestinya atau undue influence. Selain itu, minimnya pelibatan kelompok profesional sebagai komisaris juga mengindikasikan semakin lemahnya sistem meritokrasi di BUMN. Melalui riset ini, TI Indonesia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola di BUMN. Setidaknya dapat dimulai dari sistem pemilihan pucuk pimpinan di BUMN. Jika berkaca pada banyaknya kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN dengan nilai kerugian hingga ratusan triliun rupiah, mungkin publik harus kritis untuk mempertanyakan peran komisaris sebagai pengawas. Apakah ini juga mengindikasikan lemahnya peran komisaris di BUMN? Lalu, mengapa belum ada komisaris BUMN yang dijadikan tersangka? Tapi, ada yang tahu nggak? Kalau di jajaran komisaris BUMN yang sudah teridentifikasi tersebut, ada 2 terpidana yang malah diangkat komisaris. Coba tebak siapa? Dan lebih nggak masuk akal, kedua terpidana tersebut adalah politisi.